Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam kesusastraan Arab, kanal YouTube Amani for Arabic and Translation akan menambah satu segmen konten baru tentang kisah-kisah pendek yang masyhur dan terkenal dalam kesusastraan Arab. Insya Allah, konten ini akan menemani setiap malam minggu Anda. Jangan sampai ketinggalan ya. Kunu ma'ana usbu'iyan. Juha akilus samak. Juha makan ikan. Ada Juha min amalihi wa fi athna'i audatihi marra bis-suq fara'a bai'a as-samaki ya'ridu samakan kabiran lil bai'. Setelah selesai bekerja, Juha pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, dia singgah terlebih dahulu di pasar. Dia melihat penjual ikan sedang menjajakan ikan-ikan besar untuk dijual. Fashtaha an ya'kula samakan فأخرج ما في كيسه من نقود وطلب من البائع أن يعطيه بها سمكا. Selera Juha pun mulai timbul untuk makan ikan. Lalu dia mengeluarkan semua uang yang ada di kantongnya. Dia meminta penjual itu untuk memberikannya ikan. حمل جها السمك وذهب إلى بيته في سرور وقال لزوجته حذري فذري ماذا أحمل معي؟ قالت لا أدري أهو صنف من الفاكهة؟ Juha membawa ikan-ikan itu. Dia pulang ke rumah dengan riang gembira. Dia bertanya kepada istrinya, "Ayo, coba tebak apa yang kubawa?" Istrinya menjawab, "Saya tidak tahu. Apakah yang kau bawa itu berupa buah-buahan atau yang lainnya?" واقتربت منه فشمت رائحة السمك فقالت في سعادة غامرة وهل يخفى عني شيء مثل هذا؟ إنه السمك الذي أحبه. Istrinya lalu dekat menghampiri suaminya dan mencium bau ikan. Dia langsung berkata dengan riangnya, "Mustahil sekali aku tidak bisa menebak bau ini. Ini pasti ikan kesukaanku." قال جحا لقد دفعت كل ما معي من النقود مقابل هذا السمك اللذيذ فهيا أسرعي وأعديه للطعام ولكن قبل ذلك أعدي لي بعض الماء في الحمام. Juha berkata, "Aku telah menghabiskan semua uang yang ada demi ikan yang sangat enak ini. Ayo segera, cepatlah memasak. Segera siapkan makanan. Tapi sebelum kau memasak, tolong siapkan air terlebih dahulu. Aku akan mandi." أعدت الزوجة الماء بالحمام وقالت لجحا حين تنتهي من الاستحمام أكون قد أعددت لك طعام السمك. قال جحا في خبث أنا أعلم ذلك لأنك تحبين أكل السمك مثلي. Istrinya segera menyiapkan air untuk suaminya di kamar mandi dan berkata pada Juha, "Nanti saat kau selesai mandi, tentu aku telah selesai memasak ikan ini." Juha langsung menjawab, "Saya tahu, kau pasti sangat suka sekali makan ikan, sama seperti diriku." رأت الزوجة السمك الكبير فسال لعابها وراحت تنظفه وهي تفكر في حيلة لتفوز بأكلة السمك وحدها. Sang istri melihat ikan-ikan besar itu. Air liurnya pun meleleh. Dia segera membersihkan ikan-ikan itu sembari berpikir tentang suatu cara agar dia menjadi pemenang yang akan memakan ikan itu sendirian. وانتهى جحا من الاستحمام فخرج وقال أين الطعام يا زوجتي العزيزة؟ هيا أسرعي به. فقالت زوجته مسرعة أراك خرجت من الحمام متعبا يا جحا. Setelah Juha selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, lalu dia bertanya, "Mana makanannya wahai istriku tersayang? Ayo segera." Istrinya langsung menyela dengan cepat, "Sepertinya kau ini sangat lelah sekali wahai suamiku Juha." قال جحا أترين ذلك؟ أنا لا أشعر بأي تعب سوى أنني جائع. فقالت الزوجة أمامي قليل من الوقت لكي يكون الطعام جاهزا. "Engkau serius?
Aku malah tidak merasa capek dan letih. Yang kurasakan hanya lapar saja. Istrinya mencoba menenangkannya dan berkata, sebentar lagi saja, makanan akan segera masak. قال جحا سأنتظر هنا فقالت زوجته ولما لا تستريح وتنام قليلا حتى يكون الطعام جاهزا قال جحا لا بأس سأنام قليلا Kalau begitu saya tunggu di sini saja. Istrinya langsung berkelah. Kenapa kau tidak beristirahat terlebih dulu? Atau tidur dulu sebentar sampai makanan ini matang? Juha menjawab, baiklah kalau begitu, aku akan tidur dulu sebentar. ونام جحا فجلست زوجته تأكل السمك في سرور حتى شبعت ولم يبقى سوى القليل من السمك ثم نهضت تنفذ حيلتها. Juha pun pergi tidur. Istrinya duduk di meja sambil menyantap ikan-ikan itu dengan senang hati. Sampai akhirnya dia pun kekenyangan. Hanya sedikit saja ikan yang tersisa. Dia pun bangun dari tempat duduknya dan mengeksekusi makar tipu muslihatnya. أخذت ما تبقى من السمك ولطخت به شارب جحا ولحيته وصدره ويديه وأحضرت المائدة بجوار فراشه ونثرت عليها بعض قطع الخبز والسمك. Istrinya mengambil sisa-sisa ikan itu dan meletakkannya di kumis, janggut, dada, dan tangan Juha. Lalu istrinya memindahkan meja makan ke samping tempat tidur, sembari menyebarkan potongan-potongan roti dan ikan di atas meja makan. وعندما استيقظ جحا من النوم نادى زوجته قائلا أين الطعام هيا أحضريه. جاءت زوجته وقالت في دهشة واي أتريد أن تأكل ثانية. Saat Juha bangun dari tidurnya, dia memanggil istrinya dan berkata, mana makanannya? Ayo segera hidangkan di sini. Istrinya pun segera datang dan berkata keheranan, Hah? Apakah kamu ingin makan kembali untuk kedua kalinya? قال جحا في دهشة ما أكلت أبدا. قالت أتنكر أنك أكلت السمك ويدك ولحيتك وشاربك قد غرقت من كثرة الأكل. Juha hanya tercengang. Sungguh, aku ini belum makan. Istrinya berdalih, apakah kau menolak dan mengingkari bahwa kau belum memakan ikannya? Coba lihat tanganmu, janggutmu, kumismu, penuh dengan sisa makanan. وعندما عاين جحا ذلك ظن أنه أكل ونسي فقال وهل نمت دون أن أغسل يدي ما رأيت والله سمكا ألذ من هذا السمك ثم نهض وغسل يديه وعاد إلى النوم. Ketika Juha menyaksikan hal tersebut, dia mulai mengira bahwa dia memang telah makan, hanya saja dia lupa. Kemudian dia berkata, apakah aku langsung tidur tanpa mencuci tanganku terlebih dahulu? Sungguh, aku belum pernah melihat dan menikmati ikan seenak ini. Akhirnya, dia bangun dari tempat tidurnya, mencuci tangan, dan kembali melanjutkan tidurnya.